Ketika saya muda usia 14 tahun lebih, saya mulainya dari buruh pabrik. Oh, dari Sambil buruh kuliah, pabrik. buruh pabrik. Wah, amazing. Buruh pabrik sambil kuliah sore diberi Hmm. dispensasi. Hmm. Tapi sejak dini memang saya dibina oleh konsultan. Hmm. Jadi konsultan, salah satu konsultan besar di dunia tekstil ketika itu menjadi mentor saya. Oke. Sehingga ketika kuliah sampai dengan bekerja dibimbing. Saya berterima kasih karena saya dapat kesempatan untuk di usia muda. Saya dapat bimbingan dari mereka-mereka yang sangat berpengalaman. Artinya sangat pakar di bidang, baik itu bidang tekstil. Saya malahan mendapat bimbingan dari almarhum Profesor Ruslan Saleh. Dulu beliau direktur muda BRI ketika itu. Tiap minggu beliau memberikan literasi buat saya dan kita diskusikan apa topiknya. Founder. Bapak Benjamin Dehan, apa kabar Pak? Baik. Aduh, terima kasih sudah menyempatkan datang ke podcast kami. Menginspirasi para anak-anak muda dan siapapun yang menjadi startup founder atau mereka yang berkeinginan untuk wirausaha. Pak Ben Dehan ini, wah itu luar biasa sekali. Karirnya, sepanjang karirnya bekerja di banyak perusahaan besar. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan nih, siapa beliau dan kenapa layak duduk di podcast ini, sudah menjadi juri berbagai macam awarding event ya Pak ya? Betul. Itu sejak 2009. Jadi kurang lebih udah ratusan atau bahkan ribuan perusahaan yang presentasi ke beliau. Dan beliau pasti punya benang merah perusahaan sukses itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bongkar semua di sini sesinya dengan Pak Ben Dehan. Pak Ben, silakan. Terima kasih, boleh Pak ceritakan Dede. dulu Terima kasih banyak, Pak. pengalamannya di mana saja, mungkin sekolah atau bekerja. Kami menunggu sekali nih inspirasinya. Terima kasih, Kang Dede. Sekali lagi ini kehormatan bagi saya pribadi. Di usia yang nggak muda gitu, ajak serta untuk beri pembekalan atau berbagi pengalaman dengan teman-teman, terutama anak-anak kita yang muda, yang mulai berkarir, set up bisnisnya. Apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan bagi seorang entrepreneur, pengusaha untuk bisa survive? Karena persaingannya tentu makin ketat. Dari waktu ke waktu persaingannya begitu ketat, sehingga kita harus keluar dari rimba persaingan itu dan menjadi pemenang, dan itu memang memerlukan stamina yang kuat. Jadi tidak bisa gitu-gitu aja sama dengan yang lain ya Pak ya? Harus keluar dari persaingan jadi pemenang. Kita harus menjadi the leader, not a follower. Ya, dalam aspek apa saja. You have to have something yang spesial yang membedakan Anda dari yang lain. Ya. Dan Bapak melihat itu semua dari perusahaan-perusahaan yang pernah Pak Ben ini kawal ya? Baik sebagai manajer mungkin, GM maupun direktur bahkan komisaris. Boleh diceritakan sedikit Pak, Bapak karirnya di mana saja sih? Supaya audiens kita ini kenal nih. Pak Dede. Terima kasih ya. Mohon maaf nih tidak dengan maksud ini, tapi berbagi saja. Ketika saya muda usia 14 tahun lebih, saya mulainya dari buruh pabrik. Oh, dari sambil buruh kuliah, pabrik. Buruh pabrik. Amazing. Buruh pabrik sambil kuliah sore diberi dispensasi. Tapi sejak dini memang saya dibina oleh konsultan. Jadi konsultan, salah satu konsultan besar di dunia tekstil ketika itu menjadi mentor saya. Sehingga ketika kuliah sampai dengan bekerja dibimbing. Saya berterima kasih karena saya dapat kesempatan untuk di usia muda. Saya dapat bimbingan dari mereka-mereka yang sangat berpengalaman. Artinya sangat pakar di bidang, baik itu bidang tekstil. Saya malahan mendapat bimbingan dari almarhum Profesor Ruslan Saleh. Dulu beliau direktur muda BRI ketika itu. Tiap minggu beliau memberikan literasi buat saya dan kita diskusikan apa topiknya. Jadi di awal-awal karier memang di dunia tekstil, walaupun kelihatannya kecil, tapi saya dibekali cukup wawasan tentang manajerial secara lengkap, baik itu termasuk keuangan. Saya punya mentor salah satu juga Dr. Fahmi Hatib. Beliau dulu bendahara Muhammadiyah, guru dosen di UI. Sehingga saya di muda usia mendapatkan
exposure yang lengkap, Pak. Dan mentor-mentor hebat ya mentor yang hebat. menemani Sehingga Pak Ben. ketika saya pada suatu titik saya mendapatkan peluang untuk ketika itu bangun bisnis Adidas di Indonesia. Bangun bisnis Adidas. Tahun 87, Pak. Jadi setelah 14 tahun, ketika saya pamitan, kesempatan itu kan kesempatan emas, Pak. Hari itu belum ada international brand di pasar Indonesia. Adidas is the new. Yang pertama ya? Pertama. Sehingga saya ada teman mengajak saya ke sana, dan kebetulan perusahaan itu salah satu perusahaan distribusi terbesar ketika itu di Indonesia, sebelum ada yang lain, namanya Borsume Wehry Indonesia. Di sana ada Susu Bendera, di sana ada Anker Biar, di sana ada Mentras Group. Itu grup yang besar. Salah satu grup besar. Jadi saya minta izin. Saya ingat petuah beliau, kalau ingin melihat langit yang lebih luas, maka katak harus keluar dari sumur. Dan itu permintaan saya ke beliau, pemilik pabrik tekstil, karena saya sudah seperti keluarga bagi mereka. Pak, saya izin untuk melihat dunia yang lebih luas. Akhirnya diizinkan. Di sana di Adidas saya pertama menangani distributor, distribusi dan licensing. Kemudian kami membangun pabrik, saya membuat feasibility study, membangun pabrik untuk itu, dan ya sendiri ke bank, ketemu Citibank, provide credit, kita bangun pabrik Adidas. Dan ketika itu tidak hanya kebutuhan dalam negeri, tapi bagaimana produk Indonesia bisa diekspor lewat buying office. Kebetulan Borsume Wehry Indonesia itu bekerja sama dengan Borsume Wehry di Belanda. Saya di awal karier saya dapat kesempatan studi di Breda ketika itu di Etten-Leur dengan Borsume Wehry yang memegang distribusi di Belgia, Luxembourg dan Belanda. Dikirim oleh perusahaan. Untuk saya dapat wawasan. Ada dua itu, Pak. Satu dari aspek marketing, bagaimana mengelola distribusi, karena kalau di Eropa kan 4 musim, Pak, seasonal. Betul. Sehingga mereka ada mekanisme yang disebut dengan pre-order. Membeli di muka season yang akan datang. Menjualnya di muka season. Pak. Gitu. Ya, bisa setengah tahun, bisa 1 tahun di awalnya. Jadi untuk nanti musim semi sudah dipesan di musim sebelumnya gitu ya, pre-order. Jadi mekanisme itu yang coba juga saya adopsi di Adidas Indonesia, bagaimana kita bisa bekerja dengan efisien. Ketika itu kita mengambil dulu pesanan dari pasar, baru memproduksi, Pak. Sehingga biaya untuk stok itu tidak mahal. Just in time-nya Jepang itu ketika itu sudah saya praktekkan. Sudah dipraktekkan ya? Namanya order on hand. Order on hand? Ya, sehingga sebelum sesi dimulai kami sudah pesan di pabriknya Bapak, pesan di pabriknya Bapak, import dari mana, kami sudah, karena sudah punya. Dan ketika berlatih di Belanda ketika itu di Etten-Leur, mereka menggunakan IBM HS400. Servernya ya. Kebetulan di Indonesia distribusi kami itu kan Susu Bendera yang satu Indonesia. Waktu itu ya. Sehingga korporasi terpaksa Borsume install itu. Karena di kami Adidas itu kan 13 digit, Pak. Reportnya dia punya kode produknya. Kode produknya, sehingga kan harus international report untuk lisensi sama distribusinya kan sudah sekali kerja gitu, Pak. Nggak perlu gitu. Betul, jadi kita desain reportnya karena nyangkut kepada kewajiban membayar lisensi fee, distributor fee, maka kita menggunakan itu. Padahal sebenarnya kami bisnisnya kecil dibanding dengan misalnya Susu Bendera yang sudah satu Indonesia. Tapi itu mengantar juga perusahaan Borsume untuk mentransformasi bisnis mereka. Jadi saya mendapatkan kesempatan itu pada di awal karier, jadi bisa belajar, mendapat ilmu. Dan itu pengalaman pertama bagaimana mendistribusikan produk international brand di Indonesia. Di Indonesia. Maaf Pak, saya potong sebentar sebelum lanjut. Kalau saya coba tarik ke benang merah nih, atau boleh bilang kesimpulan dari
pengalaman kerja Pak Ben di Adidas tersebut, Iya. Kan sebagai profesional Pak waktu itu ya. Saya profesional. Tapi sebetulnya justru Adidas merintis. Ya. Pak Ben mengurus apapun ya yang Ya. terkait dengan distribusi merek Adidas internasional di Indonesia. Betul. Ini seperti profesional rasa founder nih. Ya kan? Seperti bangun bisnis sebetulnya kan. Gimana menurut Pak Ben? Kalau saya sejak awal, kan hidup ini dua pilihan cuma. Oke. Anda berusaha atau Anda makan gaji, istilah menjadi karyawan. Ya. Dimanapun Anda memilih itu, yang utama adalah passion Anda, hasrat. Ya. Ya. You have to put your life on the business that you involved gitu. Dan itu saya selalu tanamkan. Be best of you gitu. Nah, jadi jangan pernah kita ada reserve karena kita orang makan gaji atau karena kita bekerja, tidak boleh demikian. Ya, filosofinya itu adalah milik Anda yang harus Anda jaga dengan baik. Iya. Itu passionnya harus dimaksimalkan, kontribusinya yang kita bisa dimaksimalkan. Nggak boleh ada reserve. Ya. Karena itulah yang membuat kita berhasil, Pak. Ada satu filosofi yang kemudian orang sekarang kembangkan di mana-mana tentang leadership, tentang tone from the top. Ya, Pak. Itu model. You have to be a role model, Pak. Bagaimana you bangun organisasi you, tim you, kalau you nggak tunjukkan you punya kemampuan dan full dedikasinya kepada bisnis yang you kelola, gitu, Pak. Nah, waktu Adidas Pak, itu Bapak di Jakarta dong ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, Jakarta. Tapi Bapak kelahiran dari? Saya dari Kupang, Pak. Oh, NTT, Kupang. Ya, Kupang. Wah, luar biasa. Kayak itu daerah yang indah sekali sekarang. Orang kampung saya. Berhasil di Jakarta. Ya. Tapi namanya kayak seperti nama-nama dari Belanda, ada sejarah ceritanya Pak? Atau gimana? Pak Dede tahu lah kalau nama ini kan kita nggak bisa protes, kita terima kan. Betul. Ya kan? Siapa tahu naturalisasi seperti pemain nasional. Ada cerita tentang ada originalitas. Tapi gitu. lebih baik kalau saya sebut saya anak yang dari pulau paling selatan lah, anak rotel lah, Pak. Wah, berarti anak daerah yang berkarir di Jakarta dan sukses lah kalau saya bilang ya. Jadi role model saya juga sebetulnya Pak Ben ya. Saya hanya pilihan kalau saya bilang ke Bapak, kalau di kampung kan cuma ketika itu nyadap lontar. Oh, nyadap lontar. Ya, jadi saya bilang ke Bapak, ya dari teman-teman ya, apa namanya, you are your future gitu. Pursue it with dream and passion. Oke. Apa juga ada courage-nya. Ya. Harus ada keberanian untuk keluar dari situasi kita yang yang kita terima gitu. Kita harus bisa keluar dari situ. Dan karena itu saya memilih merantau ke Jakarta. Perjuangkan itu ya. Perjuangkan. Meskipun mulainya dari buruh pabrik ya. Saya mulai dari buruh pabrik. Mantap sekali, luar biasa Pak Ben. Jadi pilot nggak dapat, Pak. Karena sempat mau jadi pilot? Ya pilot. Saya kenapa Pak? Pilot keren. Karena kacamata. Oh, kacamata. Ya, kan dulu nggak boleh. Lalu kedokteran nggak lulus saya. Nggak lulus juga. Nggak lulus juga. Jadi ya sudah. Sekolah yang paling gampang tahun 73 itu kuliah, ada saudara, ada orang tua angkat. Udah sekolah tekstil aja gampang, nanti kalau habis itu bisa langsung kerja. Ternyata itu pilihan yang nggak salah juga. Nggak salah juga ya waktu itu ya. Waktu itu ya. Tapi industri tekstil lagi tenggelam nih Pak sekarang. Tapi kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Saya yakin Pak Ben tahu itu, expertnya, punya network di area sana. Kita bahas nanti ya Pak ya. Belakang. Oke. Setelah Adidas Pak, Bapak kemana nih? Saya coba satu lagi international brand. International Fila, lagi. Fila ya. Karena positioningnya berbeda dengan Adidas. Kalau Adidas itu lebih kepada orang bicara, quote and quote, bukan low end, tapi kepada olahraga yang merakyat. Lebih banyak merakyat ya, sepak bola dan. Iya. Kalau Fila lebih ke golf. Lebih up class, Pak. Oke. Eksklusif ya. Lebih eksklusif. Di sport tertentu ya. Sport tertentu. Karena itu saya ingin dapat pembelajaran. Kalau yang brand internasional, yang eksklusif, seperti apa sih positioning mereka? Di kantor saya ada kayak Pak Dede juga, bisa ada putting golf juga. Gitu ya. Ketika itu, Pak. Ya. Karena memang kita di dunia itu, Pak. Dan itu mulai dari nol, Pak. Mulai dari nol. Saya hanya dapat lembar kertas distribution agreement-nya dan
pemiliknya, Pak Ben tolong dijalanin. Ya Pak, itu kira-kira belajar saya dari sana. Memperkaya saya juga tentang, karena golf ini orientasinya berbeda gitu. Kalau Adidas lebih ke Eropa, kalau golf sudah lebih luas cakupannya, ya kan? Sehingga saya bisa belajar juga dan lebih eksklusif kan produknya. Lebih eksklusif. Bapak jual apa namanya polo shirt golf kan berbeda dengan kaosnya runningnya Adidas kan Iya, gitu. iya, betul. Ya. Oke. Saya ingin narik satu pembelajaran nih. Mudah-mudahan Pak Ben bisa sampaikan nih ke para startup founder nih atau yang berwirausaha. Kan ada jualan yang target marketnya tadi mass market atau siapapun bisa beli. Adidas contohnya tadi. Ada villa nih yang eksklusif. Gimana sih Pak caranya memasarkannya, cara bermarketingnya, apakah di dalam desain dan produksi produk juga berbeda? Mungkin singkat saja Pak, kira-kira apa yang bisa kami pelajari sebagai startup? Kalau saya, you mesti tahu dulu gitu, pasar apa yang you ingin masuk. Oke. Ya, apa sih karakteristik dari pasar itu? Apa ekspektasi customer? Itu Anda harus kuasai. Oke. Ya, termasuk even kalau di pakaiannya warnanya. Warna. Trennya seperti apa? Oke. Ya, you bisa jadi trendsetter, tapi kalau sesuatu yang tidak tune in dengan pasar, kan juga enggak juga gitu Pak. Tidak bisa berhasil juga. Jadi memang pasar ke pasar itu berbeda. Sehingga pertama harus Anda kuasai. Dan itu Pak Dede, mungkin teman-teman nggak kebayang ya. Saya itu duduk di depan mall, ketika itu mall baru mulai ada beberapa. Untuk ngelihat saja Pak. Orang masuk itu, pertama adalah berbelanjanya apa. Yang kedua, warna, tren seperti apa. Gitu. Ya, untuk saya dapat insight-nya, saya dapat pemahamannya tentang pasar yang saya ingin masuk. Kalau middle up itu seperti apa gayanya, gitu Pak. Karena tadi villa itu eksklusif ya, menengah ke atas. Ya. Dan saya kan ketika itu introduce yang namanya flag shop, Pak. Flag shop itu apa Pak? Flag shop itu toko khusus brand. Oh, toko khusus. Yang baru sekarang ini ada banyak Pak. Ya. Termasuk pemilihan siapa endorsernya Pak. Sampai ketika itu gitu Pak. Siapa yang kita anggap paling tepat untuk endorse. Misalnya dulu ketika Adidas itu Yayu Basuki Pak. Oh, Adidas itu PSSI dulu Pak. Saya sudah ketika itu Pak PSSI $300.000 saya kontrak dengan mereka di samping $300.000. Ya. Oke. Kemudian Yayu Basuki $100.000. $100.000. Dengan outfit kemana saja dia pergi itu pasti free. Gitu. Jadi tinggal saya sampaikan ke lisensi di Tokyo atau di Australia atau di Jerman, mereka provide semua lengkap. Jadi zaman endorse itu sejak zaman dulu ya Pak ya? Ya. Walaupun yang viral tuh sekarang ya? Iya. Jadi apa namanya, kegiatan marketing pada umumnya tidak jauh berbeda dulu dengan sekarang. Sama-sama aja ya? Sama. Medianya mungkin yang agak berbeda. Dan cara Anda menyampaikan, convey apa yang Anda punya itu yang memerlukan persyaratan tertentu Pak. Untuk bisa diterima, dipahami, dan dimaknai sebagai bagian. Kalau di baju, pakaian kan itu gaya hidup kan Pak. Ya kan? Ya. Itu yang ketika itu kira-kira Pak Dede. Jadi apa namanya, begitu juga kemudian di apa namanya Walt Disney produk. Ya, apa tuh Pak? Bapak ikutan apa produksi film atau apa? Atau bagian apanya? Saya atau aktor? Saya di perusahaan distribusi produk. Distribusi produk Disney itu apa produknya? Segala. You name it ya Pak. Kalau kita masuk di Matahari Dev Store kan kira-kira 20% produknya semua Walt Disney. Merchandise gitu ya? Merchandise-nya. Itu anak-anak mulai dari pakaian, apa namanya, toys, apa namanya, macam-macam perlengkapan. Ya nggak? Ya, menarik nih Pak. Bapak kan dari tekstil, kemudian Adidas, kemudian Villa. Itu kan apa disebutnya ya? Wearable ya? Yang dipakai, yang digunakan. Tapi tiba-tiba ke merchandise itu bukan kebutuhan primer nih. Bagaimana tuh switchingnya atau strateginya pasti berbeda tuh Pak? Boleh ceritakan Pak? Jauh Pak. Itu yang tadi saya garis bawahi Pak Dede. You have to know your market. Itu. Ya. Karena pada akhirnya sebenarnya di anak-anak ini kan yang menentukan sebenarnya orang tua. Anak-anak cuma terima Pak. Dalam banyak hal.
Ya, Iya, iya. yang membeli hadiah buat anak-anak itu kan orang tua, Pak. Iya, 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 Ya. iya. Jadi seringkali kan kita bisa salah arah dalam komunikasi kita. Kita berpikir komunikasinya ke anak. Anak-anak. Ah, Kita anak-anak anggap itu hanya trigger ketika mereka datang di toko, Pak. Oh, ini iya. saya mau warna ini, saya mau yang ini gitu, Pak. Tapi yang menentukan pilihan itu kan orang bapak ibunya. Keputusannya di orang tua. Orang tua, Jadi Pak. kadang-kadang kami juga ya yang Ya. baru-baru mungkin terjun di dunia startup atau bisnis apapun salah menentukan customer. Dikira customer itu anak-anak. Ternyata dia itu penggunanya, usernya. Usernya, Pak. Customer-nya itu adalah orang Orang tua. tua. Itu penting ya. Komunikasinya kan berbeda, Mas. Oke, Pak Dede. Ya. gitu ya. Betul, Ya. betul, betul. Jadi memang kembali lagi bisnis ke bisnis, Heeh. memerlukan suatu pemahaman yang Mhm. komprehensif tentang di mana Anda bermain. Penting banget tuh ya. Ya. Kadang-kadang kita salah kaprah nih ya. Ya. Kita salah menentukan target customer. Pantesan startup gitu-gitu aja gitu ya. Ya. Oh, oke. Gimana Pak setelah Pak Ben, ini saya lihat setelah tekstil itu di perusahaan internasional terus kan ya, Ya. perusahaan multinasional lah ya gitu. Culture-nya pasti beda. Berikutnya masih perusahaan internasional atau perusahaan lokal? Saya pindah setelah dari Walt Disney, Walt Disney, ya? karena kita nggak jadi ketika itu krisis, Pak. Kalau Oh, jadi waktu itu itu krisis, mungkin ya? perusahaan distribusi terbesar di Indonesia untuk produk branded. Oke. Hari itu 111 licensing yang sudah saya 111. komunikasikan, Mhm. tapi ya karena COVID, krisis 98, jadi bubar, Pak. Itu Oh, bubar ya. bisnisnya Betul-betul nggak ada tuh akhirnya bisnis. pemiliknya Oke. minta Pak Ben, kebetulan hari itu joint venture dengan Hero, pemilik Hero. Pak Ben nih ada perusahaan banyak di Hero. Which one do you like? Mau yang mana? Mau yang mana? Akhirnya saya pikir saya lompat lagi, saya ke industri makanan, minum. Makanan apa tuh Pak? Mungkin Pak Dede surprise, sosis, bakso, Oh gitu. minuman, marjan. Oh marjan, oh gitu. Ya, farmhouse kalau Bapak. Farmhouse tahu farmhouse, ya itu terkenal banget tuh. Ya. Oke. Ya, Pak. Oh, jadi Itu malah itu juga justru unik Pak, karena ketika itu kan krisis Pak. saat pindah sedang krisis ya, Ya, Pak, sedang waktu itu? krisis. Oke. Konsultannya yang dari Kanada, yang dari Filipina balik, apa itu? Tolong jalanin. Lalu beliau challenge sama saya. Berapa tahun nih you bisa bikin ini biru? Kan kalau itu kalau korporasi kan merah atau biru kan? Iya, gitu, iya, Pak. betul. Saya bilang, saya cuma, Anda harus kasih kepercayaan saya 100%. Kalau cuma sini, itu persyaratan saya dari awal. Ketika saya membangun karier di awalnya saya tanyakan. Karena saya menjual jasa sebagai profesional. Karena itu harus ada syaratnya. Iya, kan? Karena itu milik Pak Dede kan, nggak mungkin walaupun dikasih begitu rupa, kepercayaan itu belum tentu bisa 100%, Pak. Betul, sepakat. Itu makanya saya selalu mengapresiasi pengusaha, karena mereka lah orang-orang yang luar biasa, Pak. Mampu. Kita jangan lihat keberhasilan, Pak. Mereka lewat tahapan yang sulit. Tahapannya itu ya, prosesnya itu luar biasa. Saya rasakan itu, Pak. Betul. Semuanya bisa digadaikan, Pak. Iya, Pak. iya. Kita yang menjalankannya belum tentu punya keberanian itu, Pak. Iya, Pak. Percis. Ya. Setuju Makanya saya. kita harus menempatkan diri kita ketika perusahaan itu kan tidak semuanya jalan bagus. Ketika lagi susah kan pemiliknya juga betul. Istilah bahasa di pasar itu salon semua, Pak. Iya, puasa, mengencangkan ikat pinggang. Semua, Pak, dia lakukan, Pak. Iya, untuk ini bisa survive usahanya. Iya. Makanya saya selalu angkat topi sama besar atau kecil itu relatif, Pak. Iya. Tapi keberanian mereka untuk menghadapi tantangan, memulai melewati waktu yang sulit itu buat teman-teman yang berusaha awal ini jangan takut. Memang seperti itu tantangannya akan datang gitu ya. Nah, seperti seperti yang saya ceritakan ketika di situ kan orang lain sudah tidak berani menerima itu tantangan karena bisnis lagi down semua. Bagaimana? Pak Dede tahu yang saya lakukan supaya pasar bisa tetap terjaga. Saya enggak, kan kita jualnya per kilogram, Pak. Per kilogram. Oke. Saya jualnya per pieces, Pak. Per pieces. Tetap sama 23 pieces
Tapi 900 gram kan nggak sekilo gitu, Pak. Oh, iya, 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 iya. Nah, paling nggak kan saya sudah bisa hemat tuh 10%-nya dari Iya. harga pokok, Pak. Iya, iya. Yang membeli juga kan tidak Iya. merasa, kan saya menjualnya pieces, Pak. Iya, Saya tidak jualnya kilogram kan. betul. Pada saat itu mungkin berat membeli per kilo ya. Per kilo. Ya Karena kan krisis jumlah gitu satu ya. pakan sama gitu, Pak. Iya, betul, betul. Barangnya sama 23 juga, ya kan. Ini saya. Iya. Itu contoh misalnya gitu, Pak. Jadi Oke. mensiasati situasi, Pak. Jadi harus Ya. pandai-pandai melihat situasi ya. Iya, pandai membaca situasi. Anda kasih naik harga Rp5 juga nggak ada yang beli, Pak. Nggak ada yang beli ya. Karena nggak punya kemampuan. Betul. Ya. Mau apa lagi Bagaimana gitu ya? Anda mempertahankan customer Anda? Iya. Nah, satu-satunya ya kita tidak menipu. Nah, tapi kita menjual kan harganya per packing. Perfect. Iya, 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 iya. Jadi tidak harus selalu mungkin ini krisis nih. Kayaknya kita harus exit dan masuk ke industri yang berbeda gitu ya. Jangan. Enggak Pak. kan? Ya, Malah jangan. ada strategi yang lain yang kita bisa memastikan bahwa daya belinya itu bisa kita angkat juga ya dengan cara ya mungkin per pieces atau yang tadinya jualnya mungkin B2B mulai melihat ke retail gitu ya Pak, mungkin salah satunya gitu. Salah Oke, satu, menarik iya, sekali. Pak. Jadi nggak terpaku dengan pasar yang kita garap selama ini. Oh, Di luar sana ada banyak kemungkinan ada pasar banyak yang lain. Gitu. kemungkinan. Tinggal kejelian kita aja melihat peluangnya, Pak. Iya, iya, iya. Menarik sekali Pak. Oke, baik Pak Ben. Ya. Ini saya udah nggak sabar sebetulnya nanya ke Pak Ben. Tadi kan udah pengalaman dari berbagai industri ya sebagai profesional. Nah ini kan pasti udah ratusan ya, mungkin 1000 lebih kali ya perusahaan yang presentasi ke Pak Ben dalam event award. Ya. Ada perusahaan besar, menengah, mungkin ada perusahaan yang baru mulai juga gitu ya. Pak, apa sih faktor keberhasilan mereka sehingga mereka bisa dapat award atau mereka bisa excellent di dalam bisnisnya? Ada hal-hal yang bisa dibagi nggak ke para early stage founder nih untuk mengelola startup mereka? Kalau saya yang pertama manusianya dulu. Manusianya, oke? Ya. Pemimpinnya. Berarti foundernya kalau dalam konteks ini, oke. Karena itulah yang menentukan semuanya sebenarnya. Selebihnya ini kan bisnis proses saja. Makin Anda pandai, Anda makin bisa sharping. Ya kan gitu, Pak. Betul, tapi yang ini kan nggak bisa, Pak. Orangnya ya. Nah, orangnya. Jadi umumnya walaupun mereka yang datang dalam komunikasi dengan kita ketika proses penjurian adalah profesional, bukan pemilik, Pak. Tapi dari cara mereka mengelola usahanya untuk bisa coming out gitu, Pak. Itu tidak biasa-biasa saja. Oh, gitu. Ya. Mereka tentu ada sesuatu yang menjadi kehebatan atau keunggulannya. Oke. Ya, apakah itu dalam bentuk strategi bisnis yang diimplementasikan di dalam perusahaan, dikawal dan menjadi berhasil. Oh, oke. Kan tidak hanya kita pada tataran konsep membuat misalnya visi misi. Kan semua itu indah. Semua indah dan semua bisa melakukan lah kalau itu ya. Makanya di dalam kadang-kala saya mengevaluasi perusahaan, memotret mereka. Saya kejar apakah mereka mengukur mission statement-nya. Itu diukur apa enggak? Oke. Seperti apa? Kan mereka membuat pernyataan tuh sebagai pemimpin, saya mengelola, tahu akan begini. So, what? Resultnya apa? Sampai saat ini Anda di mana? Ya. Umumnya saya itu untuk memastikan bahwa tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin kepada mereka, baik itu yang profesional atau yang punya sendiri, itu mempertanggungjawabkan. Oh, gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau saya tarik tadi berdasarkan pemahaman saya atas penjelasan Pak Ben adalah perusahaan yang top, yang bagus, yang juara, dapat award atau apapun sebetulnya adalah result, gitu ya. Walaupun di samping itu Pak, tentu kemampuan atau keahlian mereka di dalam menangani bisnis proses. Kan nggak bisa Pak. Anda harus bisa kerja secara efisien. Harus bisa kompetisi dengan kompetitor Anda. Nah ini kan mesti ada suatu pemahaman yang lengkap. Ya. Sehingga Anda mampu menghasilkan produk yang sangat baik, tapi dengan suatu proses yang sangat efisien, efektif.
Nah, itu kan ada ilmunya tentu, Iya, ya ada kan? ilmunya sendiri Jadi gitu ya. bukan hanya semata-mata karena kemampuan leadernya juga, tetapi bagaimana ilmu itu diimplementasikan di dalam praktik kerja, Bisnis di proses dalam tadi bisnis gitu ya, proses bisnis tadi. Ya, proses. penguasaan tentang bisnis proses. Kalau sekarang orang bicara tentang supply Ya, chain-nya, ya. ya Pak, rantai pasoknya seperti Ya, apa? ya, ya. Ya, Pak. Jadi ada orang yang kerjanya di tap aja, Pak. Ya, Ya kan? ya. Wah, pedagang kan kerjanya di tap aja, Pak, sekarang, Pak. Dia manage orang punya gudang, Iya, dia iya. manage customer punya stokis. Dia cuma kerjanya di sini aja, Ya, Pak. ya, ya. Dia nggak. That's the beauty of teknologi today, Pak. Ya, teknologi sebagai pendukung itu ya. Ya. Oke. Tadi bisnis proses itu harus dipastikan efektif dan efisien, mereka kuasai Ya. untuk memastikan sustain ya, Pak ya. Ya. Soalnya kadang-kadang saya melihat startup atau banyak lah wirausaha atau perusahaan tuh sekali dapat proyek gede ya. Tapi begitu dikasih lebih besar lagi, mereka berantakan karena mereka tidak menata proses bisnisnya. Apalagi saya pernah mungkin 8 atau dan untuk yang perusahaan konsultan tuh 11 tahun yang lalu, ketika kita menjalankan perusahaan atau membuat produk, kita hanya fokus ke produknya. Padahal kita melupakan produk ini siapa yang akan beli, berurusan dengan bank gimana, kadang lupa menagih invoice, itu kan calon cash flow kita ya, cash in kita. Itu kan proses bisnis semua ya. Bagaimana memastikan ini juga harus mulai ditata semenjak kecil ya, Pak. Karena mungkin investor atau pihak ketiga juga melihat itu ya dari sebuah perusahaan. Ya, pada mungkin saya keluar sedikit ini memberi Boleh. gambaran aja. Nggak apa-apa. Tahun 2005 ketika saya memimpin bisnis distribusi buku pelajaran, Pak, itu ada 172 sales office satu Indonesia, 54 kantor cabang. Ketika itu saya mungkin orang pertama yang saya menggunakan produk Indonesia untuk yang namanya ERP, Pak. Enterprise Resource Plan. Oke. Itu hasil karya anak Indonesia, Pak, untuk distribusi. Buat waktu itu. Oh, masih pakai .NET lah. Oke. Kami pakai, Pak. Dulu kan masihnya sistemnya kan belum online seperti sekarang. Dulu kan upload pagi sama sore, Pak. Iya, kita iya, dapat iya, reportnya kan gitu, Pak. Batch processing ya, ada jadwalnya gitu ya. Oke. Ya kan, Pak. Jadi apa namanya penguasaan tentang bisnis proses itu penting banget ya untuk bisa membuat produk ERP contoh tadi ya. Karena kalau enggak kan Bapak bersaing dengan orang lain. Kalau Bapak punya distribution cost-nya mahal kan nggak mungkin Bapak bisa bersaing dengan orang lain. Ya, kalau Bapak punya biaya stoknya mahal kan Bapak nggak bisa bersaing dengan orang lain. Betul. Ya, Pak. Bahkan just in time yang tadi diceritakan di awal, mindset atau proses yang dijalankan perusahaan Jepang di Adidas sudah dijalankan. Karena saya udah pernah jalankan, Sudah Pak. pernah jalankan. Sehingga kalau dengan instrumen yang teknologi yang memungkinkan, Pak, itu pre-order kan sudah dibook semua, Pak. Sudah dibook semua. Tinggal kasih ke pabrik, tinggal diproduksi, tinggal dikirim, Pak. Tidak harus kaget atau khawatir sehingga nyetok barang di gudang yang mungkin perlu penyimpanan yang banyak gitu ya, dan biaya tinggi pasti. Dan itu udah just in time. Istilahnya Bapak tadi pre-order. Apa namanya? Pre-book order. Oh, pre-book order. Seperti itu ya. Pre-book order, Pak. Itu kalau untuk didistribusi ya, Pak. Karena kalau Anda nggak begitu, rasanya saya sih cukup berat sekarang ini untuk biaya untuk stokis Anda dan yang lain-lain. Oke. Tapi kalau untuk yang startup ya tentu harus mampu punya pengetahuan yang komprehensif tentang produk Anda yang Anda jual itu dipakai dalam rantai pasok atau rantai bisnis yang mana. Betul. Karena kan startup itu biasanya 3L, Pak. Lu lagi gitu ya. Artinya ya dia baru membuat aplikasi, teknologi, ya marketingnya dia, ngurusin finance dia, kadang programmernya juga dia. Tapi ada startup yang sudah mulai naik nih gitu ya, traction-nya udah dapat kan sudah harus assign ke orang lain nih, harus memilih profesional. Nah, walaupun mungkin secara karir Pak Ben lebih banyak profesional, tapi saya yakin kan di manajemen level atau jadi direksi itu berhubungan dengan owner atau founder ya Pak ya. Nih, bagi teman-teman startup nih founder yang ingin mulai mempercayakan dan meng-hire profesional, apa sih sebetulnya yang Pak Ben dapat dulu dari founder atau owner? Pak Ben, saya tuh ekspektasinya gini, tolong ngapain dan sebagainya supaya jadi patokan kita kalau memilih profesional itu apa sih yang dititipkan ke mereka tuh gitu. Benar apa Pak?
pertama harus terbuka. Terbuka ya? Ya. Artinya itu masalah kepercayaan, Pak. Pak Dede. Ya kan, kalau kita meng-hire profesional, mohon maaf nih, saya pakai istilah yang agak sedikit ekstrim untuk membantu kita memahami. Perusahaan ini kan istri dia yang cantik, Pak. Ya. Kalau dia percaya Anda untuk berjalan pergi nonton midnight bersama istrinya, Anda kira dia nggak curiga? Iya. Kepercayaan itu yang harus Anda jaga, benar. Gitu. Dan karena itu memang tidak mudah seorang pemilik founder mencari profesional yang tune in. Yang tune in, tidak mudah tepat. memang, Tidak betul. mudah. Karena saya juga melihat banyak teman-teman yang cuma sebentar di satu tempat, pindah ke tempat ini karena nggak cocok. Saya coba tanyakan, kenapa gitu? Terus terang Pak Dede, saya pindah karena saya melihat tidak ada tantangan lagi. Oh gitu. Bukan karena zona nyaman, karena saya sudah di zona nyaman, Pak. Oh, bukan karena tidak berhasil atau tidak anggap Kalau tidak dianggap perform ya? Kalau saya sudah orang buka mobil saya, driver atau satpam sudah angkat tas saya, itu waktunya untuk saya jalan, Pak. Karena bagi gitu saya ya? sudah itu tanda kita tidak lagi menjadi diri kita. Oh gitu. Bukan berarti saya tidak menghargai, tapi apa? Anda sudah di zona nyaman lah, Pak. Gitu cari ya. tantangan baru. Tantangan baru itu yang membuat kita tetap berjuang. Mudah saya ketika ngajar ini sedikit, Pak. Ketika kuliah umum S2 di Solo ketika itu UNS, ditanya sama mahasiswa, ya Pak, kenapa sih Bapak karirnya cuma 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun gitu? Kalau di Solo kan Bapak tahu orang kerja seumur hidup. Ya, Pak. Nah, saya mempunyai nilai yang berbeda. Bagi saya, ruang untuk mengembangkan potensi diri saya, itulah yang menentukan. Oh gitu ya. Ya, kalau saya bilang sudah selesai, malahan teman saya, Profesor Richard di LIPI bilang, Anda tanam pohon, ketika pohonnya sudah berbuah, Anda tinggal pergi. Saya bilang, saya berusaha untuk tanam pohon yang lain. Biar ada yang nikmati buahnya. Kan gitu. Iya. Oke. Wah, luar biasa banget itu. Itu kira-kira sedikit Pak Dede, namanya, ada kala hidup kan mesti idealis sedikit juga, Pak. Iya. Nggak harus selfish terus gitu, Pak. Ya kan? Oke, baik Pak Ben. Di awal saya sempat singgung tadi terkait dengan tekstil. Ya. Saya juga banyak teman-teman yang berwirausaha di bidang tekstil ya, terutama yang terkait dengan aparel ya, gitu, pakaian dan sebagainya gitu. Bagaimana industri tekstil nasional saat ini ya? Karena Pak Ben kan di awalnya juga kuliah di tekstil ya, Akademi Tekstil. Kerja di tekstil 14 tahun, Pak. 14 tahun. Terus Adidas, Fila juga tekstil juga kan gitu. Melihat tekstil sekarang, apalagi terakhir kemarin yang ribut-ribut TikTok gitu ya, yang social commerce, itu celana, jual baju, satu kode itu murah banget sampai nggak masuk akal. Gimana nih? Apakah udah tiarap pabrik atau industri tekstil Indonesia atau gimana, Pak? Kalau saya mengikuti industri ini kan udah lebih dari 50 tahun, Pak. Iya. 70 ya, tahun 70 awal sampai dengan sekarang. Itu siklus saja. Oh, siklus ya? Oke. Bahwa terjadi di mana situasi saat ini seakan-akan, kan kita udah pada era di mana borderless society, Pak. Ya kan? Bahwa di sana tentu ada selundup dan sebagainya, itu masalah aturan ya, Pak. Aturan, oke. Tapi kita sebagai pengusaha juga harus bisa keluar dari situasi ini. Apa gitu? Ya kan? Pertanyaan saya, apakah betul kita mengelola bisnis kita dengan baik? Itu ya kuncinya ya. Kuncinya di kita dulu ya gitu. Jangan tiba-tiba nyalahin pemerintah. Seringkali. Karena saya ketika masih Pak Adam Malik, Pak, saya udah berjuang di DPR, Pak. Oh gitu mengenai Indonesianisasi di industri tekstil. Kan industri tekstil paling awal, Pak. Membuka industri di Indonesia ini industri tekstil paling awal. Paling awal ya. Saya ketika awal-awalnya, ketika kuota diberlakukan di Amerika, pasar Amerika segala pada tahun 70-an, 80-an, Pak. Ya. Jadi ketika itu, Pak, mungkin Pak Dede heran, itu tentara Malaysia, Singapura segala itu pakai produk saya. Saya gitu jual ya? celana dalam ke New York, Pak. Oh, ke New York. Tiap minggu bisa puluhan kontainer, Pak. Oh, itu masa jayanya tekstil ya, masa jayanya. Ya. Gitu ya. Jadi itu situasi kan selalu ada
Oke, naik Masanya turun ya. Pak, naik turunnya Pak. Mm-mm. Kembali ke Indonesia saat ini. Mm. Bahwa terjadi adanya banjir, barang bekas dan sebagainya, Mm. itu kan kembali ke aturan aja Pak. Mm. Ya kan? Banyak teman-teman di tekstil ini. Kebetulan saya kan Mm. juga dengan teman-teman di tekstil juga. Aha. Dulu kan kita masih dirjen levelnya nih, Iya, iya, penentu. iya, iya. Sekarang Aha. kan udah direktur cuman tinggalnya, tingkatnya. Sehingga mungkin yang diharapkan kebijakannya mengenai industri sendiri, keberpihakan kepada industri sendiri. Misalnya saja Pak, kita lagi perjuangkan industri, misalnya undang-undang sandang Pak. Indonesia ini nggak ada undang-undang sandang. Oh, belum ada ya? Belum ada. Padahal itu Padahal itu sesuatu kan orang bilang sandang pangan kan Pak. iya, iya. Padahal undang-undang mengenai pajak untuk mobil mewah sudah ada. Sudah. Itu kan tersier ya. Ya. Yang Ini ketiga, yang kebutuhan basic Pak. Iya, basic, Pak. Di mana pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya yang jelas gitu. Saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Oh, Ini yang gitu. saya baru saja tahun lalu ikut Hah? memperjuangkan di badan. Hmm. Ini sementara lagi pengurus yang baru memperjuangkannya untuk adanya undang-undang ketahanan sandang. Belum gol, Pak. Keburu ganti nih DPR-nya nanti. Mudah-mudahan perhatiannya udah dari Udah. Pilpres dan yang lain-lain ya Pak. Jadi Oh, gitu. ya Siap, seringkali siap, kan masalah prioritas juga kan gitu Pak. Dari kita bilang apa. Ya. Tapi kembali kalau kita ingin memperbaiki industri kita, maka pertama landasan hukumnya juga harus jelas. Yang kedua konsentrasi daripada pemilik industri sendiri untuk keberlangsungan industrinya, termasuk ini. Dan pasar persaingan adalah sesuatu yang tidak bisa kita nafikan, Pak. Ya. Okay. Lalu kalau teknologi ada sekarang memungkinkan untuk orang berjualan secara lebih murah, kan dia nggak punya biaya stok, Pak. Iya, iya, iya. Stockless ya. Ya, Iya, iya, iya. Jadi wajar dia bisa menjual murah, apalagi belinya berapa puluh itu kontainer. justru harus gitu ya. menjadi tantangan bagi para pemilik usahanya. Oke, Ya kan? bukan protes tutup teknologinya gitu ya? Kalau saya melihat itu kanak-kanak, Pak. Oh, gitu. Oke. Kadang-kadang kan kita harus ditempa dengan situasi yang sulit, Pak, untuk bisa keluar dari kita punya keadaan yang selalu menjadi dibela terus kan gitu. Iya, Pak. iya, betul, betul, betul. Ya. Oke, Pak, saya sedikit masuk ke apa namanya, masih di seputar tekstil, Ya. tapi kan tekstil itu ada industrinya, juga ada demand-nya, dan ada orang yang ahli atau expertnya. Ya. Nah, balik ke masa kuliah Pak Ben itu kan akademi tekstil ya Pak? Ya, tekstil. Sekarang tuh akademi atau jurusan tekstil ada perguruan tinggi ada banyak Pak. Ada. Yang jurusan tekstil ada? Ada. Nah, yang besar itu di Bandung. Oh, di Bandung. Institut Tekstil. Itu kan dulu di bawah asuhan Departemen Perindustrian. Oke. Ya. Saat tekstil masih seperti ini, apa yang ingin Pak Ben sampaikan ke mereka nih? Saya ngambil jurusan salah kali. Tekstil lagi ada masanya di bawah, masa depan saya kira gimana nih gitu? Semua industri akan menghadapi siklus itu, Pak. Oke. Pak Dede kan belajar. Ya kan, Pak? Ya, Pak. Tinggal bagaimana kita dalam situasi yang tidak favorable, kita berusaha untuk survive. Oke. Ya, menunggu lagi kesempatan. Ya, tapi bahwa kebutuhan sandang itu unlimited, Pak. Kan bukan hanya pakaian. Iya. Tekstil ini kan nggak bicara cuma pakaian, Pak. Iya, banyak hal yang saya duduk di sini ini kan sekarang pakai tekstil ya. Tekstil semua sudah banyak industri menggunakan tekstil sebagai aksesorisnya, pelengkapnya. Mulai dari you name it lah Pak, ya kan, mau perumahan, mau industri otomotif, mau apa saja gitu Pak. Pakai tekstil dalam berbagai varian ya Pak. Iya. Ya, Anda harus cerdas untuk melihat peluang itu. Oh iya, jadi kita harus Kalau melihatnya kita lebih terus luas. bikin baju aja ya. Kalau baju aja, produksi kain saja ya mungkin sedang tiarap sekarang ya. Kainnya apa? Pada industri iya apa? lagi, Kebutuhan betul apa? Ya. Betul. Itu be smart. Kreativitas juga Ya. melihat di sisi lain gitu ya. Oke, itu termasuk kalau kita mau ke teman-teman kan banyak yang ekspor. Masih sampai sekarang kan banyak industri tekstil yang ekspor juga. Nah, ekspor juga gitu ya. Kan? Itu kan satu session di muka, 2 session setahun di muka kan udah tahu trennya seperti apa. Oh iya. Pemilik brand itu kan udah tahu Pak. Dia kasih tahu kita mesti bikin apa gitu Pak. Lebih predictable kalau di luar ya Pak ya, Ya, karena ada musim-musimnya itu kan gitu kita ya. bisa, istilahnya kan kita bisa untuk juga mengintroduce di dalam kan gitu Pak. Iya, betul. Artinya kita mengantisipasi tren permintaan itu karena di sana lebih dulu kan gitu Pak. Ya. Kita udah tahu lebih dulu. Nah, bagaimana supaya kita create-nya untuk kita punya pasar lokal. Oke, menarik sekali gitu ya. Oke. Jadi memang sebagai pengusaha atau profesional yang sedang menjalani di industri tekstil, garment,
juga mahasiswa yang sedang belajar tekstil, Belajar aja. lihat lebih luas ya Pak Luas, ya. Ada lebih luas, Pak. kreativitas di sana, mungkin main di area teknologi yang terkait dengan tekstil atau apapun ya. Ya. Itu bisa membuat kita jadi merasa bahwa ada masa depan ya Pak. Ya. Kalau tidak ya nggak bisa. Contoh gitu. aja Pak, Ah, industri kreatif di tekstil itu kan unlimited Pak. unlimited ya. Ya, Bapak tadi bilang teman-temannya. Iya, iya. Orang sekarang Pak bicara tentang Indonesia kenapa tenunan asli sekarang lagi in Pak. Itu kan bisa go international Pak. Bisa go internasional, betul. Ya, Anda bisa bikin dia jadi jaket yang dipakai Pak Dede ini dari bahan yang tenunan yang dari daerah dengan motif daerah dengan cara yang masih apa namanya biasa-biasa saja, belum high tech gitu kan. Tenunannya kan masih tenunan biasa gitu Pak. Mesinnya masih biasa. Tapi kan Bapak memberi sentuhan artistik ke sana. Betul. Lalu Bapak bisa top 10 code menggunakan brand mereka atau brand yang Anda create sendiri. Karena Anda pada akhirnya bisa survive. Ya, jadi berbeda akhirnya memiliki diferensiasi dan menarik ya. Tidak hanya terbatas. Kalau yang ada di kepala saya tadinya tekstil itu kain, baju, garmen gitu. Ternyata lebih luas dari itu ya. Bapak duduk di kantor Bapak ini coba mati bilang teman-teman. Banyak. Ada ini berapa lampu, lighting segala macam. Ini kan itu. semua tekstil. Jadi unlimited sebetulnya. Tergantung bagaimana cara kita melihat. Daripada nyalahin pemerintah gitu ya. Memang ada peranan pemerintah. Ada peran. Tadi saya bilang kan undang-undangnya belum. Ya, itu standarnya belum ada, itu satu hal. Atau misalnya ketegasan dari teman-teman yang jaga di pelabuhan supaya barang obralan ini atau barang bekas ini nggak masuk. Kan kayak gitu-gitu Pak. Iya kan Pak. Itu kan menurut saya cuma kasualistik lah Pak. Itu kalau ditegasin saja aturannya sudah pasti tercegah lah. Iya, karena jual beli barang bekas atau lebih terkenal sekarang thrifting ya Pak. Dulu pun kan ada pasar loak kan. Sebetulnya sama aja. Di pasar ular dulu Bapak mau brand apa juga ada kan gitu. Betul. Kenapa sekarang ribut banget? Dulu enggak. Sebenarnya sama aja kan. Cuman sekarang karena lebih terbuka saja. Terekspos di media sosial. Jadi lebih dapat perhatian. Indonesia punya pelabuhan kan di mana-mana, pelabuhan tikus sudah ada di mana-mana. Sudah ada ya gitu ya. Ya beberapa regulator atau pekerja yang berkuasa berwenang di pelabuhan itu kan terekspos juga belakangan ini ya. Ada yang kena ternyata ada store dan sebagainya. Itu kan bagian dari sebuah rantai pasok di area retail juga Pak ya. Salah satu retail maksudnya tekstil ya. Itu juga berkontribusi ya. Oke, menarik sekali Pak. Tapi saya lihat Pak, Ibu Sri dan tim pemerintah serius lah Pak. Serius ya untuk hal itu ya. Mungkin mereka juga akan mendorong segera. Udah masuk kalau nggak salah saya ikuti terakhir perkembangan laporan dari teman-teman. Sudah ada masuk prolegnas untuk undang-undang pembahasan itu. Pembahasan untuk undang-undang sandangnya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Karena semuanya kan mesti dasar pada undang-undang, aturannya. Kita menata industrinya kan semua harus ada aturan. Iya, dan harus sama-sama kita dorong ya. Sama-sama apalagi kita dorong, melindungi industri nasional industri Pak ya. nasional. Karena ini mother industri Pak. Untuk Indonesia, kalau industri Pak Dede 62 juta UMKM katanya Pak. Itu mungkin 30% tekstil Pak. 30% tekstil, Ya, 30% makan minum Pak. Iya, baru yang lain-lain Pak. Iya. 30% dari 62 juta itu kan sama dengan hampir 20 juta Pak. Hampir 20 juta. Kalau 20 juta itu 3 orang pekerja aja sudah 60 juta Pak. Pekerja. Iya. Betul. Itu kan bahagia. Sangat berpengaruh terhadap banyak usaha di Indonesia ya. Banyak, Pak. Kalau mereka berkembang kan industri awalnya pabriknya berkembang, pabrik benangnya berkembang, pabrik tenunnya berkembang, pabrik finishingnya berkembang, ujung-ujungnya kan berkembang semua Pak. Karena ada permintaan kan gitu Pak. Iya. Dari hasil kreasi dari industri UMKM ini Pak. Ya kan. Mereka yang startup di bidang industri fashion. Makanya kan pemerintah kita sekarang ada menteri kreatif kan, industri kreatif kan. Iya, Menparekraf ya. Sandiaga Uno. Ya, oke. Nah, pariwisata dikaitkan dengan industri kreatif karena sekaligus kan gitu Pak. Sekaligus. Kalau datang spend $1.000, ya 500 buat hotel, mungkin 200 buat makanan, 300 oleh-oleh, $200 kan. Misalnya untuk tekstil kan gitu. Produk tekstil kan gitu Pak. Bisa memberdayakan juga ya produksi lokal. Karena tanpa pariwisata siapa yang tahu desa itu? Siapa yang tahu jualan apa yang khas di daerah itu gitu ya.
Oke, oke. Baik, baik Pak Ben. Ini menarik sekali nih. Saya ingin banyak bicara dengan Pak Ben nih karena ilmunya harus diunduh nih untuk rekan-rekan startup atau para founder nih ya Ya. yang sedang berusaha di early stage untuk memastikan bisnisnya bisa jalan, produknya bisa Siap. dikenal, mendapatkan revenue, profit atau investor. Tapi waktu kita nih terbatas nih Pak. Iya, Pak. Nanti Ya. saya ingin Pak Ben menyampaikan dua hal lagi nih. Yang pertama adalah apa sih Pak indikator atau yang bisa kita lihat dari sebuah startup yang sukses atau tidak? Karena gini Pak Ben, banyak startup yang mikirnya adalah saya pitching sana kemari untuk nyari investor, tapi setelah dapat investor juga gurem, laporan keuangannya masih merah. Apakah seperti itu keberhasilan sebuah startup atau yang sudah monetize walaupun kecil gitu-gitu aja, atau ada indikator apa yang menurut Pak Ben nih melihat sebuah startup itu yang berhasil atau tidak? Pertama, Pak Dede, produknya. Produknya? You have to coming out Hmm, with hmm, something that really good, Pak. Ya, Pak. Oke. Itu mandatori kalau Mandatory. itu ya? Itu harus ya? Nggak bisa, nggak bisa. Oke. Yang kedua, you harus bisa mengelola usahanya. Mengelola Kan usaha. nggak bisa bakar duit terus, Pak. Nggak bisa bakar duit terus. Ya. Bisa berhasil kalau Anda mulai dengan terjun sendiri, cari pasar sendiri, jualan sendiri, supaya Anda tahu di mana Anda jualan dan kepada siapa Anda menjualnya. Lalu apa yang Anda bisa deliver sebagai bentuk membangun kepercayaan customer. Kalau bisa itu berhasil, salah satu indikatornya ya. Iya. Oh, oke. Nggak bisa, Pak. Jadi teman-teman yang pemilik ini harus bersedia, Pak. Untuk turun gunung, ketemu sendiri, hadapin sendiri masalahnya, dengar sendiri requirement-nya dari penggunanya. Iya. Sehingga Anda bisa. Ya. Ini tuh bahagian dari Anda membangun kepercayaan. Karena umumnya startup ini personal kan, umumnya personal. Dari kemampuan diri, keahlian, keterampilan, knowledge-nya ditransfer dalam bentuk usaha dan usahanya menghasilkan produk atau jasa yang dijual kan gitu. Betul ya Pak ya. Kan itu berarti Anda secara personal itu adalah potretnya. Dari apa yang Anda jual itu kan potretnya, Pak. Potret Anda, diri Anda sendiri gitu, Pak. Itu. Jadi bagi saya teman-teman jangan gampang mutung ya. Lalu seringkali juga Pak, bukan cuma startup di bidang ini Pak. Bapak lihat coffee shop berapa banyak kan? Oh, banyak banget menjamur di mana-mana. Karena cuma hanya ikutan aja ya. Ikutan tren atau gaya-gayaan gitu ya. Makanya di awal tadi Pak, menjadi entrepreneur itu nggak mudah. Nggak mudah ya. Kalau saya bilang harus ada nyali. Harus ada nyali. Saya garis bawahi harus ada nyali Pak. Harus ada nyali. Tidak semua orang punya nyali. Kenapa Pak? Ketika harus Anda jual gade rumah Anda, bersedia? Saya sering Pak. Istri akan tanya, istri Anda akan tanya. Menyekolahkan mobil, menyekolahkan rumah. Istri tanya Pak, ini kalau nggak jalan nih kita tidur di kolong jembatan. Iya. Itu pertanyaan yang harus Anda jawab. Iya, dan itu yang seringkali membuat orang nggak jadi deh kalau gitu. Oh iya kan, itu yang membuat kita mundur. Apalagi punya anak, asuransinya gimana sekolahnya gitu ya. Pak, jadi betul apa namanya? Kalau saya itu nyali Pak. Nyali ya, itu penting sekali ya. Nggak bisa enggak Pak. Kalau Anda mau, makanya saya bilang tadi Pak, kenapa saya sangat menghargai entrepreneur atau pemilik usaha. Karena mereka bersedia mempertaruhkan semuanya untuk usahanya. Iya. Jangan lihat berhasil Pak. Wah, itu kena banget tuh Pak. Ya. Para founder saya juga terutama ya. Oh iya Pak. Kena banget itu. Waduh, itu benar. Oke. Nggak ada kerja yang tidak mulia Pak. Tidak mulia ya. Semuanya mulia ya. Seringkali kita menganggap kalau kita pemilik nih, cuci gelas atau cuci cangkir itu pekerjaan buat yang kita gaji. Padahal kalau Anda bisa sendiri kenapa? Iya. Itu kan yang saya sering kali lihat Pak. Kalau saya ke tempat coffee shop atau kemana, saya perhatikan gitu gayanya. Can be survive or not gitu. Itu tuh Pak. Kita bisa lihat ya? Kelihatan. Bahkan dari yang kerja, bukan founder yang bisa ngelihat dari yang kerja kita bisa lihat Pak. Ya Pak. Jadi memang begitu banyak
peluang untuk bisnis, Mhm. tetap ada yang survive, tetap juga ada yang fail. Mhm. Pesan saya, jangan pernah kendor. Selama tadi mandatory, produknya bagus kan? Harus Nah, itu udah itu nggak udah boleh nggak mandatory. Pak, nggak Kalau boleh kita Pak, ya punya Pak. produk yang tidak diterima atau pakai pun Nggak orang bisa Pak, ya. ternyata kita Karena maksa, bukan Anda sendiri, orang iya, lain juga gitu Pak. sama ya. Iya. Apalagi produk yang umum, orang punya marketplace kita bikin juga gitu ya. Yang lain udah di sini, kita Mungkin. masih di sini gitu. Mungkin Pak Dede, dia punya satu fitur yang lebih unggul daripada Dede. Mana Bisa Pak Dede jadi. tahu? Bisa saja kan Bisa gitu Pak. jadi, betul. Bisa jadi kan gitu. Aha. Ya. Jadi jangan pernah kita rasa kita sudah hebat. Makanya produk itu Pak. Saya melihat tim Pak Dede ini kan anak-anak muda, memang dealing dengan mereka yang milenial ini tidak mudah. Tidak Pak. mudah ya. Oke. Tidak mudah. Tapi membangun tim yang memberikan seluruh kemampuan mereka bagi kemajuan perusahaan di mana mereka bekerja, itu satu yang menurut saya tantangan berat bagi para pemilik saat ini. Oh gitu ya Pak. Ya. Kalau gitu tips lagi deh Pak, gimana handle tim bukan milenial lagi mungkin sekarang, Gen Z ya, Ya, yang Gen Z. anak-anak ya Ya. baru-baru lulus kuliah kemarin. Gimana Pak? Ada satu atau dua tips supaya para founder ini kan pasti nggak mungkin nyari profesional yang gajinya tinggi dong. Pasti nyari anak-anak muda fresh graduate yang berbeda cara kerja, budaya, mindset. Bagaimana Pak? Ada beberapa tips buat teman-teman founder semua? Pertama, Anda harus pahami betul mereka. Pahami mereka. Pahami mereka. Ya, Pak. Gaya mereka spending sekarang beda dengan kita, Pak. Ya, Pak. Kalau Bapak lihat yang apa ya, eksekutif muda, mereka udah venture, jalan-jalan, sudah ini, Pak. Jadi kemerdekaan diri pada mereka itu sangat penting. Ah, itu yang harus kita pahami. Oke. Makanya kenapa KPI didesain bahwa event you kerja from anywhere gitu, Pak. Tapi you terikat banding pada suatu result. Oke. Ya, Pak. Ya kan, Pak. Jadi kita memberi kepercayaan, tapi sekaligus juga tidak mengekang mereka. Oh, oke. Ya. Jadi itu ya. memang seni di sana. Makanya manajemen itu kan seni, Pak. Ya, Dealing dengan mereka yang nggak mau terikat-terikat ini kan juga ada, Pak. Ya kan? Oke. Ya. Karena ya satu, mereka lebih percaya, mungkin kalau dulu kita bilang percaya diri, mereka mungkin lebih overconfidence kepada dirinya, ya, Pak. Ya. Jadi yang kedua, jadi teman aja, mentor aja, Pak. Mentor aja. Tidak selalu jadi atasan gitu ya. Kalau Sekarang dapat gitu ya. dunia kita ini sudah harus jadi mentoring, Pak. Oh. Sudah harus bergeser nilainya, Pak. Tidak mau digurui jangan-jangan anak-anak sekarang ya, maunya Pak. didampingi, di Ya. mentoring Ya. gitu ya. Oke. Makanya dari salah satu dari dalam komunikasi itu, Pak, ada pakar bilang gini, Pak, kita ini bukan mendengar untuk pahami, tapi kita mendengar untuk menjawab. Padahal sebenarnya yang paling utama itu adalah mendengar untuk memahami, Pak. Untuk memahami, bukan untuk jawab. Oh, oke. Itu handicapnya organisasi dalam komunikasi. Kalau udah paham, kita bisa memutuskan Kalau udah perlu paham, dijawab atau tidak. itu gampang, Pak. Kalau dia udah paham kan, Pak, enak, Pak. Bapak mau bikin apa juga bisa, Pak. Iya. Tapi kalau dia udah tidak mendengar esensi pesanannya, lalu menjawab, kan dia punya keterbatasan pemahamannya. Gitu, Pak. Jangan-jangan menjawab hanya untuk Ya, menguatkan jawabannya dari pertanyaan itu gitu ya. Atau membela diri atau Membela diri macam-macam kan gitu, Oh, Pak. gitu. Ada kan personal resistance selalu ada, Pak. Selalu ada. Siapapun ya, sesabar-sabarnya pasti ada ya. Nah, jadi para founders ini harus tahu nih. Pertama tadi harus mengenal Gen Z ini seperti apa ya, pelajari ya kalau nggak Betul. tahu. Ya. Kedua adalah Kesediaan untuk mentoring mereka. Untuk mentoring mereka, Artinya terbuka, mendengar untuk memahami ya, memahami bukan mereka. mendengar untuk menjawab gitu ya. Mendengar untuk memahami, Pak. Untuk memahami dan Itu vice versa, Ya. atasan bawahan, pemilik dan pekerja, Pak. oh, Ya, oke gitu ya. Ya. Kita ngomong lah di rumah aja, Pak. Di rumah aja kan tengkarnya itu dimulai karena maunya menjawab, bukan Iya, mendengar dan memahami kan gitu. Betul. Ya, betul nggak, Pak? Iya, sepakat sih, Pak. Pak. Iya. Oke. Usahakan seperti layaknya keluarga juga kan Iya, gitu, iya. Pak. Ya, bahwa ada yang
rada bandel-bandel sedikit, itu biasa-biasa saja, Pak, ya. Bagaimana kita? Ya, ya. Makanya orang bicara tentang membangun tim, cohesiveness di antara tim, engagement program dan segalanya. Gitu kan, Pak. Kalau kita bicara human capital management system, ya kan, orang bicara tentang bagaimana talentnya dibina, lalu bagaimana membangun komunikasi relasi dengan mereka, lalu bagaimana memberikan mereka suatu suasana yang kondusif untuk mereka bisa berprestasi, berkarya, bisa berinovasi, ya kan, begitu, Pak. Banyak kan Pak Dede lihat kantor orang sekarang untuk IT kan sangat loose, sangat apa namanya, homey gitu, atau sangat cozy gitu, ya kan, untuk memberikan suasana itu kan gitu. Ruang kepada karyawan yang generasi sekarang terutama saya lihat Pak Dede aja kan berekspresi. kantornya nggak pernah tertutup kan, nggak tertutup memang desainnya, supaya itu kan salah satu isyarat gitu, Pak, bahwa I'm here, I'm be with you. Kan anak-anak yang muda ini mau merasa begitu, Pak. Oke. Saya ada di sini dan saya bersama Anda. Don't worry. Teman jadinya ya. Oke. Siap Pak Ben, banyak sekali nih. Saya satu sesi podcast ini seperti ada kuliahnya, mentoringnya, inspirasinya. Itu luar biasa, banyak banget. Mudah-mudahan nih teman-teman founder di manapun Anda berada juga mendapatkan itu ya, karena tidak mudah tadi menjadi startup founder, menjadi wirausaha. Kita bahkan harus belajar dari perusahaan sukses, karena kita mungkin akan jadi perusahaan besar juga kan. Betul. Ada yang bilang bahwa jadi UMKM itu, kalau sekarang UMKM ya, itu tidak pernah ada yang bercita-cita jadi UMKM. Karena UMKM itu biasanya adalah ya orangnya terpaksa jadi UMKM. Siapa yang bercita-cita jadi UMKM? Kebanyakan bercita-cita punya perusahaan yang besar kan. Oleh karena itu kita melirik tidak hanya dari para founder lain yang mungkin sama-sama sedang struggling atau yang dikatakan sudah sukses dapat investor, tapi juga belajar dari sejarahnya dari profesional yang bekerja di perusahaan besar, Pak. Gitu ya mungkin ya. Oke. Kalau boleh Pak, saya tutup boleh terakhir silakan, ini buat teman-teman yang startup. Sekarang ada era di mana cyber security itu sangat-sangat penting. Coba mulai berpikir untuk desain platform dalam konteks bagaimana cyber security diantisipasi. Memproteksi, entah buat softwarenya atau device-nya gitu ya Pak ya? Ya, kalau saya kepada software, kepada luas Pak. Bendehan ini bisa hari ini duplikasinya bisa 500 nih Pak. Ya Pak. Pak. Anda bisa masuk dari mana aja. Iya, betul. Oleh artificial intelligence dimungkinkan. Iya. Itu bagian tantangan buat teman-teman yang muda ini. Bagaimana supaya itu bisa terproteksi, Pak. Karena orang kan bicara tentang data is area the next oil. Bagaimana proteksi terhadap data, bagaimana itu di manage. Ya, Pak Dede ingat waktu pembekalan saya dengan teman-teman, ya kan, sailing in the uncertainty universe. Betul, Pak. Khusus untuk yang cyber security. Apalagi sekarang udah ada undang-undang ya Pak ya, pelindungan data pribadi. Nomor 27 kalau nggak salah tahun 2022. Jadi tuan rumah di rumah sendiri lah, Pak Dede. Itu peluang kan ya, itu peluang. Iya, peluang besar Pak. Dan Bapak banyak yang merambah ya. Pak Dede tahu lah, banyak yang masih orang lain punya kan gitu. Iya. Itu jadi di tuan rumah di rumah sendiri gitu Pak. Ya, ini insight juga nih untuk teman-teman founder. Jangan berkutat di marketplace lagi itu udah jenuh, udah ada pemenangnya ya, yang hijau dan orange gitu ya. Yang lain yang duitnya besar juga ya mulai menyingkir gitu ya, tidak sanggup. Ada area baru ya, cyber security yang mungkin tolong pikirkan di area gitu ya. Itu luar biasa Pak. Itu the next. Nah, itu harus untuk digital harus digarap ya. Harus digarap. Oke, siap Pak Ben. Terima kasih banyak Pak Ben sekali lagi insight-nya. Semoga pastilah saya yakin bermanfaat buat kami semua yang sedang berjuang untuk memastikan startup kita atau mulai berwirausaha atau udah berjalan startupnya tapi ingin berkembang lebih tinggi lagi. Sampai ketemu lagi di program atau waktu yang pertama. Terima kasih banyak Pak. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi selamat berjuang
berhasil, Pak. Insya Allah. Ya. Amin. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.